Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkesempatan dan diundang untuk mengikuti acara ulang tahun Negara Indonesia ke-79 di IKN Nusantara guys. Oke teman-teman, saat ini kita sudah tepat berada di depan Istana Negara. Sebentar lagi akan dilakukan upacara penurunan bendera karena memang kita diundang pada acara penurunan bendera ya, bukan pengibaran bendera. Jadi ini kondisi saat sore hari guys. Karena undangan yang kita terima itu berada di Blok D. Blok D ini di luar halaman istana ya. Jadi kita tidak bisa masuk karena memang undangan yang kita terima itu berada di luar halaman Istana Negara. Nah, saat sebelum pelaksanaan diadakan atraksi pesawat dari TNI Angkatan Udara. Suatu kehormatan juga bagi saya pribadi bisa mengikuti upacara perdana langsung di IKN ini. Masih jelas di ingatan saya bahwa dahulunya areal ini adalah hutan tanaman industri yang saat ini saya berada di sini sudah berubah total dengan banyaknya gedung-gedung yang berdiri dan cukup indah. Saya juga akan membawa teman-teman untuk berkeliling di areal halaman Istana Negara ini. Jadi tonton terus video saya ini sampai akhir. Saya harap dukungannya dengan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video terkait IKN ini guys. Oke teman-teman, karena tadi upacara penurunan bendera berlangsung hikmat, saya tidak ingin mengganggu suasana dengan merekam. Saya juga mengikuti upacara dengan hikmat, jadi saya tidak merekam apapun pada saat penurunan bendera. Nah, kali ini saya akan membawa teman-teman semua untuk berkeliling, melihat-lihat gimana sih kondisi di depan Istana Negara. Untuk tamu undangan, kita juga dapat goodie bag ya dari Istana Negara. Terima kasih Istana. Saya akan membawa kalian berkeliling untuk melihat-lihat bagaimana kondisi di halaman Istana Negara ini atau di depan Istana Negara ini. Nah, kalau kita lihat kondisi di areal Istana Negara ini cukup banyak gedung yang sudah berdiri ya, walaupun memang belum selesai 100% karena masih banyak kren di atas gedung-gedung tersebut, artinya memang masih progres pembangunan. Kita akan lanjut berjalan ke Plaza Seremoni ya. Sebelumnya, saya akan menginformasikan prinsip-prinsip pembangunan di IKN ini ya. Jadi ada 8 prinsip yang memang dipakai. Yang pertama adalah desainnya itu menyesuaikan kondisi alam. Jadi lebih dari 75% kawasan hijau akan dibangun di kawasan pemerintahan IKN ini. Lalu 100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit. Jadi areal di depan Istana Negara ini akan dibuka untuk umum. Lalu 100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil, dan hunian. Prinsip yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 100% integrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang. 100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit. 100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain eksklusif. Prinsip yang ketiga, terhubung, aktif, dan mudah diakses. Jadi 80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif. 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum. Kurang lebih 50 menit koneksi transit ekspres dari kawasan inti pusat pemerintahan ke bandara, yaitu bandara di Balikpapan. Lalu prinsipnya adalah rendah emisi karbon. Jadi instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi di IKN. 60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045. Net zero emission di IKN pada 2045. Yang kelima adalah sirkuler dan tangguh. 10% dari lahan seluas kawasan pemerintahan IKN ini tersedia untuk kebutuhan produksi pangan. 60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045. 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035.
Selanjutnya yang keenam, aman dan terjangkau. 10 kota terbaik menurut Global Livability Index pada 2045. Semua pemukiman di kawasan pemerintahan IKN ini memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045. Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana. Prinsip yang ketujuh adalah kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, memperoleh peringkat very high dalam perangkat eGov Development Index oleh PBB. 100% konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis. Lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital. Lalu untuk prinsip yang terakhir adalah peluang ekonomi untuk semua. 0% kemiskinan di IKN pada 2035. PDB per kapita negara berpendapatan tinggi, lalu rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045. Tentunya kita sebagai masyarakat mendoakan penuh untuk yang terbaik terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Mari bersama-sama kita doakan untuk keberlangsungan dan kemajuan Indonesia. Merdeka! Oke teman-teman, kita lagi ada di Plaza Seremoni. Dengan background kita ada di Burung Garuda Istana Negara yang baru. Jadi kita baru saja habis mengikuti penurunan bendera merah putih. Yuk, ikuti terus. Ini saya dengan teman saya ya. Tempatnya cukup bagus. Jadi tadi ada undangan ya. Kita dapat akses untuk masuk ke sini. Makanya kita bisa masuk. Jadi kita lagi ada di puncak Plaza Seremoni. Di belakang kita itu adalah Istana Negara. Kita lihat pemandangan yang sangat bagus di sore hari karena memang matahari berada di belakang Istana Negara. Yuk, lihat ke depan. Oke teman-teman, sampai sini video kita kali ini. Saya harap bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.